Mari kita terus doakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan peniwaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Restorasi Pondok Daun. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara-saudara semuanya, selamat hari Minggu. Bagaimana keadaan saudara-saudara semua sepanjang minggu ini? Kita mengucap syukur bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup saudara-saudara semuanya. Mari satukan hati kita mau berdoa dan memulai ibadah kita ini. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan dan kemurahan dalam hidup kami. Terima kasih buat sepanjang minggu ini Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau yang mulia, Engkau yang agung, Engkau yang kudus. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin gereja-Mu Tuhan, khususnya Gembala Sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dalam tangan kuasa-Mu. Berikan dia hikmat-Mu, pewahyaan-Mu, Engkau tambah-tambahkan kesehatannya, semuanya Tuhan Engkau berkati. Bahkan kami juga mau berdoa bagi Gembala Rayon kami, dalam pengurapan-Mu Tuhan mengalir bagi Bapak W.Eko Mulyono, bahkan dalam setiap pelayanannya, keluarganya, Tuhan Engkau memberkati. Kami juga berdoa khusus bagi gembala kami yang ada di GBI Rayon 8 Gereja Nusanta, Bapak Riki Budianto, dalam tangan kuasa-Mu, semakin Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu,
pengurapan-Mu mengalir bagi hamba-Mu. Dalam setiap pelayanannya, Tuhan Engkau memberkati, bahkan keluarganya, Bu Linda, anak-anaknya, Tuhan Engkau menyertai mereka. Kami juga mau berdoa bagi keluarga Pak Andang, biar Engkau memberkati mereka Tuhan. Dalam setiap pelayanan Engkau memberkati Pak Andang, Bu Linda, bahkan ketiga anaknya Tuhan Engkau jaga, Engkau lingkupi. Bahkan dalam setiap usahanya Tuhan Engkau memberkati. Kami juga mau berdoa bagi Bu Mita, Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kasih setiamu yang melimpah, bahkan sukacitamu menyertainya. Bahkan kedua anaknya Tuhan Engkau jaga, Engkau lingkupi. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur bagi setiap diakon-diakonismu, pendoamu, semuanya, bahkan jemaatmu Tuhan, yang ibadah saat ini Tuhan. Biarlah pengurapan yang daripada Tuhan mengalir bagi setiap hamba-Mu ini. Bahkan juga kami mau berdoa bagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu, pembicara, Engkau mengurapi setiap apa yang akan diberikan bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Pengurapan yang double porsi Engkau berikan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Bahkan kebenaran firman-Mu biarlah jatuh di hati kami yang baik, bahkan menjadi rema dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, WL Singer, multimedia, semuanya yang ikut campur tangan dalam pelayanan hari ini Tuhan, kami percaya pengurapan-Mu mengalir bagi mereka. Bahkan dalam setiap lagu pujian Tuhan, kami naikkan kepadamu. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau berikan kekuatan yang baru, yang putus asa Engkau berikan pengharapan yang baru. Kami juga Tuhan mau bersehati untuk berdoa bagi bangsa ini. Biarlah belas kasih-Mu turun bagi bangsa ini. Ya ralabata karalabasi kia ralabata karalabasende. Kami akan melihat kuasa-Mu yang tak terbatas memenuhi bangsa ini Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kemampuan bagi bangsa Indonesia supaya bisa melewati masa-masa sekarang Tuhan. Kami hanya tahu Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu, yaitu di mana firman-Mu yang berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan kami percaya Tuhan, sebagaimana Engkau menyertai bangsa Israel, sebegitu juga Engkau akan menyertai setiap anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini. Kami juga mau berdoa bagi Bapak Presiden Tuhan Joko Widodo beserta wakilnya Bapak Maruf Amin. Bahkan di dalam setiap keputusan mereka Tuhan, Engkau berikan mereka hikmat dan roh takut akan Tuhan. Bahkan setiap pemimpin-pemimpin yang Engkau percayakan bagi bangsa ini Tuhan, curahkan roh takut akan Tuhan bagi bangsa ini Bapak. Bahkan juga untuk setiap yang sakit COVID yang pada saat ini Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, kesembuhan yang daripada-Mu. Bahkan setiap orang yang kehilangan saudaranya, keluarganya, Tuhan berikan kekuatan-Mu, berikan mereka penghiburan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa bagi kota Bekasi. Biarlah belas kasih-Mu turun bagi kota Bekasi, bagi Kabupaten Bekasi. Kami percaya setiap jiwa-jiwa yang ada di kota Bekasi akan menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang tertidur akan bangkit. Setiap gereja-gereja akan bersatu hati, berseru kepadamu Tuhan. Biarlah belas kasih-Mu turun bagi kota Bekasi. Pertobatan itu terjadi bagi kota Bekasi. Bahkan kami sungguh percaya tahun integritas. Setiap anak-anak Tuhan akan memiliki integritas seperti Engkau Tuhan. Karakter yang seperti Engkau. Kami percaya lawatan-Mu terjadi bagi bangsa ini. Kami juga Tuhan Yesus mau berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya kegerakan Pentakosta ketiga akan terjadi bagi bangsa Indonesia. Bahkan setiap generasi-generasi Yeremia akan bangkit di bangsa ini, akan bangkit di bagi setiap gereja-gereja Tuhan. Kami percaya semuanya karena kebaikan dan anugerah-Mu. Engkau yang melawat setiap umat-Mu Tuhan. Engkau yang membentuk kami menjadi semakin kuat, semakin mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hiaralabata karalabasi kiaralabata karalabasi kiri. Lawatan-Mu saat ini terjadi bagi anak-anak sekolah minggu. Lawatan-Mu terjadi juga bagi setiap jemaat-Mu yang hari ini, walaupun secara online Tuhan. Kami percaya kami akan mendapat sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang layak menerima segala pujian dan penghormatan dan pengagungan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita dapat dipertemukan lagi melalui ibadah live streaming GBI Grand Wisata Rayan 8.
Mari Bapak Ibu, saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live streaming ibadah pada hari ini melalui Zoom, melalui YouTube ataupun Facebook. Mari kita sama-sama buka hati kita datang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya bahwa walaupun kita dalam keadaan offline Bapak Ibu Saudara, online Bapak Ibu Saudara, tapi kuasanya Tuhan, kuasanya Roh Kudus tidak terbatas jarak dan waktu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan hati dan pikiran. Terima kasih Tuhan, kami mau datang sembah Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, amin. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu,
biar kami dapat menikmati kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini sembah kami untuk Raja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, saya mau lihat tangannya yang diangkat. Kita percaya kita mau nyatakan kebesaran Tuhan karena langit dan bumi memuji Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan,
saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau datang kembali dalam hadiratnya Tuhan. Mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Yes Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Ini pernyataan hati kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidup
Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat,
Baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Horabaya santakana karala paralabaya santakana. Bapa, sungguh kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama memasuki hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mari urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya yang hadir, baik itu di rumah kami, baik itu di perjalanan maupun dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau mengurapi kami, bahkan Engkau menjamah kami. Setiap orang-orang yang mendengarkan, yang melihat tayangan ini Tuhan, baik juga di rumah sakit Engkau menyembuhkan mereka, Engkau menjamah mereka oleh firman yang disampaikan, sehingga membuat kami semua hari-hari ini tergugah untuk melaksanakan amanat agung Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah melalui hidup hamba-Mu ini, melalui mulut hamba-Mu ini, dengan pengurapan daripada yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi pada saat ini, baik Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sedang dalam perjalanan, di rumah sakit maupun dimanapun berada. Jika Anda diberikan kesempatan untuk boleh mendengar firman Tuhan sama-sama pada siang hari ini adalah satu anugerah yang besar buat hidup kita semuanya. Biar kita hari-hari ini sering mendengar ungkapan bahwa Pentakosta ketiga segera terjadi. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Kalau kitab Yoel berkata bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, dan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan dia akan diselamatkan. Tetapi sebelum itu terjadi, maka api Tuhan harus terlebih dahulu turun di dalam setiap hidup kita. Tema kita pada siang hari ini penuaian raya di era Pentakosta ketiga. Mari kita belajar dari Nabi Yesaya, apa yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yesaya sehingga akan menggugah setiap kita, umat-umat Allah di akhir zaman ini, untuk bersama-sama menyelesaikan amanat agung Tuhan melalui hidup kita. Karena itu bukan hanya pekerjaan para pendeta, penginjil, bukan juga hanya pekerjaan para pengerja, tetapi itu adalah semua pekerjaan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat 22 sampai dengan 40 berkata bahwa lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri
yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Kunci untuk menuai atau ada penuaian raya yang besar di akhir zaman ini, yang pertama harus ada orang yang berani tampil. Dikatakan bahwa Elia, dia mengatakan bahwa aku hanya seorang diri. Biarpun hanya tinggal sendirian, kita harus berani tampil, harus berani keluar. Karena tidak akan pernah terjadi penuaian jika tidak ada orang yang berani keluar. Elia berani tampil. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya penuaian terjadi? Harus ada mezbah yang diperbaiki. Ayat 30 berkata bahwa kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Supaya penuaian terjadi, jangan biarkan mezbah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Entah itu di dalam keluarga kita, di dalam hidup kita, ataupun di dalam gerejanya. Tantangan hari-hari ini terjadi luar biasa di masa pandemi ini. Tetapi saat kita mau membangun kembali mezbah Tuhan, maka keunitian akan terjadi. Jadi yang selanjutnya adalah unity. 30 ayat 31 berkata, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ayat 32 berkata, ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Jika mezbah dibangun oleh keunitian di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita, ada seorang imam, kemudian istri dan anak-anak unity, maka itu akan menarik hadirat Tuhan. Itu akan menarik api Tuhan turun di dalam hidup kita, yang mengobarkan, yang membuat hati kita berkobar-kobar, yang membuat roh kita menyala-nyala, sehingga kita tidak pernah padam untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Api Tuhan yang membuat kita senantiasa bergerak. Jika tidak ada unity, tidak ada mezbah yang dibangun, jangan kita berharap penuaian besar terjadi. Jangan pernah berharap bahwa kita akan dipakai untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun berada. Sebab itu saudara, supaya penuaian raya di Pentakosta ketiga ini terjadi, yang pertama harus ada yang berani tampil, berani keluar, berani menyatakan dirinya, berani mendemonstrasikan kuasa Allah melalui hidup kita. Kemudian ada unity untuk memperbaiki mezbah di dalam hidup kita. Yang berikutnya harus ada korban atau persembahan. Ayat yang berikutnya dikatakan bahwa lalu menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Api Tuhan hanya mencari korban. Jika tidak ada korban, maka tidak ada api Tuhan yang turun.
Api Tuhan yang menyambar korban yang sudah dipersembahkan. Setiap kita yang mau dipakai Tuhan hari-hari ini harus mempersiapkan korban, harus memberikan korban bagi Tuhan, memberikan korban bagi pekerjaan Tuhan. Baik itu waktu. Banyak orang yang punya materi tetapi dia tidak ada waktu. Itu pun tidak akan bisa menjadi korban. Jika kita tidak mau memberikan waktu untuk menjadi penuai, jika kita tidak mau memberikan waktu kita untuk menjadi pelaku amanat agung, maka hidup kita akan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Sebab itu korban sangat penting. Mungkin Bapak Ibu yang sungguh-sungguh tidak ada waktunya, Bapak Ibu dianugerahi sebagai raja, yaitu memiliki materi yang begitu banyak. Berikan korban itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk mensupport para penginjil, untuk mensupport gereja Tuhan yang mau bergerak untuk menjadi pelaku-pelaku amanat agung. Mungkin juga memiliki tenaga, itu juga korban. Memberikan tenaga kita untuk menjadi pelaku amanat agung, memberikan hidup bagi kita. Mungkin kita yang terpanggil sebagai seorang pendoa, memberikan waktu kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, berpuasa bagi kota kita, bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi orang-orang yang akan kita jangkau. Tulis nama-nama mereka, doakan, tumpang tangan, panggil nama dia, rebut dari neraka. Maka malaikat-malaikat Tuhan akan bergerak untuk menjamah orang-orang yang kita doakan. Puasa itu juga korban. Mungkin kita susah untuk menahan lapar. Mungkin ada waktunya teman tiba-tiba ngajak kita untuk makan yang enak. Saat kita komitmen untuk berpuasa, itu kita memberikan korban. Aduh, rasanya lezat banget itu makanan, tetapi kita bisa menahan diri. Karena apa? Punya tujuan. Saya mau menangisi kota ini, saya mau menangisi bangsa ini, saya mau menangisi keluarga saya yang belum bertobat. Saya menahan diri, saya tidak ikut makan yang enak-enak itu, tetapi saya sudah komitmen untuk berpuasa, meratap bagi mereka. Itu juga korban. Kemudian adalah air. Ayat 34 berkata bahwa sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian berkata, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu penuh dengan air. Pada waktu itu bangsa Israel sedang mengalami satu masa kekeringan yang luar biasa. Di Yakobus dikatakan bahwa Elia manusia biasa. Dia
berdoa hujan tidak turun 3,5 tahun, dan dia berdoa kembali hujan turun, maka hujan turun. Artinya bahwa selama 3,5 tahun bangsa Israel mengalami satu kekeringan yang luar biasa. Tetapi pada saat ini Elia mengatakan bahwa supaya memberikan air yang tidak sedikit jumlahnya, saudara. Dikatakan penuhilah 4 buyung dengan air, dan itu dituangkan di parit bukan hanya sekali tetapi bahkan 3 kali. Artinya sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat mahal pada waktu itu. Ada satu lagi korban yang begitu mahal yang harus siap kita berikan di sekeliling mezbah Tuhan. Apa yang menjadi sesuatu yang mahal di dalam hidup kita hari-hari ini? Mungkin bahkan sampai untuk melepaskan dari hidup kita itu sangat susah. Mungkin setiap kita berbeda masing-masing. Mungkin ada yang merupakan uang adalah sesuatu yang mahal karena sedang menganggur, mungkin sedang musim pandemi, kena PHK, mungkin usaha ambruk, mungkin uang sedang mahal. Tapi ada juga yang mungkin sesuatu yang sangat mahal itu tidak berbicara tentang harta kekayaan, tetapi berbicara tentang pengampunan. Bahkan ada orang yang berkata begini, bahwa saya itu kalau melihat mukanya enak. Bahkan ada yang berkata bahwa sampai mati pun saya tidak mau berjumpa dengan dia. Saking pahitnya hatinya, saking sakitnya hatinya. Tetapi saya katakan pada siang hari ini, jika hidupmu, jika hidup kita mau dipakai oleh Tuhan, persembahkan sesuatu yang mahal itu kepada Tuhan. Apa? Lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin sudah menyakiti hati kita begitu dalam. Lepaskan pengampunan dengan sungguh-sungguh. Maka kelepasan itu terjadi di dalam hidup kita. Jika kelepasan terjadi dalam hidup kita, maka potensi-potensi ilahi di dalam hidup kita akan bangkit, dan kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku amanat agung Tuhan di akhir zaman ini. Setelah ada orang yang mau berani tampil, ada orang yang mau unity, memperbaiki mezbah Tuhan di dalam hidupnya, ada orang yang mau memberikan persembahan, memberikan korban, bahkan memberikan sesuatu yang sangat mahal di dalam hidupnya, maka api Tuhan turun menyambar dan mujizat terjadi. Dikatakan ayat 38 berkata bahwa lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Begitu api Tuhan turun menyambar korban, begitu ada mujizat. Kalau di dalam kitab Yoel 2 dikatakan mujizat di langit dan di bumi, api dan darah dikatakan. Itu terjadi. Maka dikatakan di situ, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah.
Kita merindukan bahwa hari-hari akhir ini kita akan melihat, kita merindukan saat orang melihat mujizat Tuhan terjadi, melihat orang-orang sujud, baik itu di lapangan-lapangan, di mal-mal, mungkin di taman-taman, di tempat-tempat makan, tiba-tiba orang sujud dan berkata bahwa Yesuslah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Orang bertobat. Itu sesuatu yang luar biasa. Itulah penuaian raya, itulah Pentakosta ketiga. Akan banyak orang hari-hari ini mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Dan itu membutuhkan setiap kita, orang yang mau tampil menjadi duta-duta kerajaan Allah, menjadi orang yang mau tampil menjadi messenger dari Pentakosta ketiga ini. Dan Tuhan mencari kita yang mau dipakai oleh Tuhan, bukan siapa-siapa, bukan mencari orang yang hebat-hebat, bukan mencari orang yang gelarnya hebat-hebat, tetapi mencari orang yang mau memberikan hatinya buat Tuhan, orang yang mau memberikan hatinya buat kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan jika pertobatan terjadi, jika kita sudah bertobat, ada satu hal yang terakhir yang harus kita lakukan, yaitu apa? Ayat 40 katakan, kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Jika kita sudah bertobat, kita menemukan orang-orang yang bertobat, satu hal yang harus kita lakukan, sembelih setiap nabi-nabi Baal. Apa yang menjadi nabi Baal buat kita, apa yang menjadi berhala buat kita, sembelih, singkirkan, musnahkan, jangan kompromi, sehingga kita tidak akan kembali lagi kepada dosa-dosa yang lama, tidak kembali kepada berhala-berhala lagi, tapi kita fokus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Horabaya santakana karalabara. Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu, dan biar firman yang singkat ini boleh menggugah setiap hati kami, boleh memanggil setiap kami anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, untuk berani tampil menjadi pembawa Injil-Mu, menjadi duta-duta kerajaan Allah di dalam muka bumi, di dalam kota kami, di dalam keluarga kami, dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah kami, Tuhan, memenuhi panggilan-Mu hari-hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kekasih-kekasih Kristus, sebelum kita pulang, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang maha dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan, dan kita hidup kekal bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang siap menjadi berkat dan sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom saudara, baru saja kita telah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, dan kita telah diberkati oleh firman-Nya yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Bagi saudara yang baru pertama kali bergabung bersama-sama kami di ibadah online hari ini, kami menyambut saudara dan kami rindu saudara dapat kembali bergabung bersama-sama kami di minggu berikutnya. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu Tuhan, buat setiap kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami yang kami rasakan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya berkat firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan melalui hamba-Mu pada hari ini dapat memberkati setiap kami. Kau juga memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan ya Tuhan.
Ya Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang telah memberi dan tangan-tangan yang mengelolanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sambil saudara memberikan persembahan, saya akan membacakan beberapa informasi kegiatan GB Green Wisata dalam seminggu sepekan. Di antaranya Rumah Doa. Rumah Doa diadakan setiap hari Kamis pada pukul 10.30 melalui aplikasi Zoom Meeting. Dan untuk doa Fajar Primax diadakan setiap hari Sabtunya pada pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom Meeting. Dan bagi saudara yang rindu untuk terserap di dalamku, saudara dapat menghubungi nomor sekretariat yang telah tertera di layar saudara. Dan bagi saudara yang membutuhkan pelayanan baptisan air, penyerahan anak, BP2N atau bimbingan pranikah, saudara juga dapat menghubungi ke nomor sekretariat yang sudah tertera di layar saudara. Dan untuk minggu tanggal 6 Juni 2021 akan ada ibadah disertai oleh perjamuan kudus dan perpuluhan. Mari saudara ikuti ibadah pada minggu depan. Sekianlah pengumuman pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.